Selamat mendengarkan podcast ini. Saya mempersoalkan hal ini, saudara. Bagaimana orang bisa merasakan apa yang dia rasakan tentang dirinya? Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dia rasakan tentang kita? Kenyataan yang kita lihat, baik dalam diri kita dulu dan orang lain juga tentunya, Allah seperti tidak berterus terang. Allah seperti menyembunyikan perasaannya terhadap diri kita. Kita sudah berkata, selidiki aku ya Tuhan, periksa aku ya Tuhan. Tapi Tuhan seakan-akan tidak mau memeriksa. Atau seperti yang tadi saya kemukakan, tidak memberitahu keadaan kita yang sebenarnya dari sudut pandang dia. Usut punya usut, saudara. Saya menemukan satu hal. Ketika kita berkata, selidiki aku ya Allah, kenalilah aku. Sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh ingin mau berkenan di hadapannya. Itu bahasa ayat Alkitab yang dirangkai jadi lagu lalu kita kemukakan. Kita tidak sungguh-sungguh mau menjadi orang yang berkenan kepadanya. Jadi kalau Tuhan membukakan pengertian kita mengenai penilaian dia, perasaan dia tentang diri kita, percuma. Karena kita tidak memiliki kerinduan, keinginan yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk berkenan kepadanya. Tetapi kalau kita memang memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berkenan kepadanya, tanpa bertanya, Tuhan, apa penilaianmu terhadap diriku? Pasti Tuhan memberitahu. Kita pasti selalu memiliki jeritan. Apakah keadaanku ini sudah berkenan di hadapan? Orang tidak berani mempersoalkan hal ini karena takut tuntutan Tuhan dipandang terlalu tinggi. Dia berpikir mampunya 1 meter tapi disuruh lompat 3 meter. Jadi sudah, ya tutup bukulah urusan begini gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Memang mencapai keberkenanannya itu melampaui kekuatan kita. Tapi ingat yang saya khotbahkan minggu lalu. Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Aku mau memenuhi apa yang tidak bisa kupenuhi. Kalau Allah perintahkan sesuatu, aku lakukan. Kalau aku merasa mampuku lompat 1 meter, lalu Allah perintahkan saya lompat 2 meter, saya lompat. Saya tidak akan ragu-ragu, saya lompat. Kalaupun tidak bisa melampaui, saya tabrak tembok itu. Dia tahu bahwa aku mau melakukan apa yang dia kehendaki. Dan ketika aku melompat tembok yang 2 meter, yang melampaui kekuatanku, dia pasti memberikan saya kemampuan untuk melompatinya. Di situ berlaku firman, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Seperti unta masuk lubang jarum, sulit itu orang kaya. Sulit bukan berarti tidak bisa loh. Tapi kalau bersedia, Tuhan akan menggarap kita. Seperti unta akan digarap oleh majikannya, dilucuti, dipreteli. Kepalanya yang ada mahkota, unta biasanya dihiasi, semua bebannya diangkat, lalu disuruh jongkok, kemudian untanya didorong. Bisa melewati pintu jarum yang cukup hanya untuk 1 unta. Saudara, kalau untuk apa yang menjadi keinginan kita, yang kira-kira tidak bisa kita lakukan saja, kita ngotot loh. Cari jalan untuk bisa melakukan. Orang yang kecanduan narkoba
untuk bisa memperoleh uang guna beli narkoba, itu jadi pinter bohong, pinter sandiwara, dan nekat. Karena mendesak, dan desakan kebutuhan itu membuat dia jadi pinter bersandiwara. Jadi nekat dia. Dulu kami melayani pecandu narkoba, saudara, ya. Dan pengalaman seperti itu kami dengar dari orang tua. Dan berhadapan langsung dengan pasien. Kalau kita benar-benar ingin menjadi pribadi yang menyenangkan Allah, apapun kita lakukan. Apapun. Kalau ada anak muda di sini sudah janjian mau nonton film dengan temannya, teman pria. Ini seorang pria, temannya pria ngajak nonton film. Tiba-tiba pacarnya SMS, datang ke rumah dong, aku lagi perlu. Dia bisa batalkan. Temannya itu, sorry aku gak bisa nonton film. Dia bilang, gila gue udah beliin tiketnya. Aduh gue dipanggil om mama gue. Wah gue bisa dibunuh nyokap. Gue mesti pulang nih. Sorry banget nih. Pacarnya rumahnya di Cilincing. Nyokapnya di Kebon Jeruk. Bukannya jalan Kebon Jeruk malah ke Cilincing. Saudara tahu nggak kalau pejabat negara seperti menteri gitu, dia punya jadwal ya, jadwal kunjungan, jadwal terima tamu. Begitu Bapak Presiden yang panggil, batal semua, betul nggak? Iya, mau hadir di acara apa gitu, nggak jadi hadir, dipanggil oleh Bapak Menteri ke Jakarta sehingga Bupati tidak bisa memberikan kata sambutan di acara ini. Oh itu biasa. Itu sudah menjadi fakta. Kenapa kita tidak berbuat begitu untuk Tuhan? Kenapa? Kita nggak kalahkan yang lain demi Dia. Saudara rindu nggak jadi orang yang berkenan di hadapannya? Berkenan kepadanya. Kalau kita ya memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hatinya, ayo kita berusaha. Tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan gelar, pendidikan, apapun. Yang dibutuhkan hati yang tulus, hati yang rindu. Saya senang dengan khutbah ini. Saya sedang menggumuli hal ini. Saya menjadi Erastus yang, kalau pakai bahasa saya, maaf ini subjektif ya, yang memikat hati Allah. Nah, kalau dipotong, wah gila itu. Tuhan bisa dipikat hatinya loh. Jangan dipotong ya. Saya mau menggunakan kata yang satu tapi kadang-kadang aku takut. Pengen tahu nggak? Mempersona. Ini pesona anak ini beda. Orang tua kan punya beberapa anak, tapi anak ini pesonanya beda. Kenapa kita tidak mau memiliki pesona ya? Kalau nggak di mata Allah, minimal di mata para malaikat dan orang-orang saleh suatu hari nanti. Kenapa kita tidak mau berusaha itu? Ironis ya, doa 30 menit nggak bisa ya, melukis alis 45 menit. Terus terang ya, kita itu mesti ngomong sama perempuan hati-hati. Dulu saya kurang hati-hati. Kalau ngomong gini, kamu sekarang gemuk ya, itu nggak senang dia. Kalau dia kurus, kamu sekarang slim loh, kurus, senang dia. Kalau dia gemuk, kita bilang gemuk, dia tidak suka. Sebab dia ingin mempersona, punya pesona. Apalagi kalau dia tambah gemuk, kita bilang, sekarang kurus sekali. Wah, dia sakit hati, dia lebih sakit hati. Dulu beratnya cuma 56, sekarang 87. Kita bilang, kok bisa lebih kurus dari ini enggak? Waduh, lebih lagi dia. Saudara, tidak bisa disangkali. Kalau wanita dipuji, kamu cantik, itu senang. Pada umumnya senang. Makanya dia berusaha berpenampilan begitu rupa. Kalaupun orang tidak memuji secara langsung, minimal orang dalam hatinya memuji dia dalam hatinya. Dia berharap orang kan berkata, kamu cantik, kamu cantik. Ya, maka dia bergaya. Kenapa kita tidak ingin punya pesona? Pesona rohani. Pesona rohani.
Kan kita tidak bisa sangkali kenyataan orang tuh ingin memiliki pesona. Misalnya saudara sekalian, saudara punya bibir dibuat semerah-merahnya. Ada yang rambutnya dibuat hijau light, highlight. Hijau cereng gitu. Itu kalau kena lampu yes, gitu kayak bintang kejora. Kenapa ya? Kita mau pesona begitu. Sama dengan pria, ya. Selalu mau memiliki pesona. Kenapa kita tidak berusaha memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah? Saya itu ingin sekali, saudara. Dan kalau saya ingat ini, aduh, haus gitu, ada perasaan haus. Perasaan haus yang tidak bisa saya kemukakan. Ada kehausan di sini, saudara. Aku ingin begitu itu. Ada kehausan gitu, saudaraku. Dan tadi saya sudah kepikir bagaimana saya menulari saudara dengan perasaan ini. Ini yang menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan percintaan dunia. Semua kita, yang muda-muda, ya, dewasa muda, orang tua, semua kita. Ayo kita memiliki kehidupan yang menyenangkan Dia. Seperti bunga yang harum, seperti seorang penari yang dilihat menyenangkan, seperti orkestra simfoni yang indah. Apapun yang kita lakukan itu menyenangkan Dia. Kalau kita berkerinduan, kita punya komitmen, kita berusaha, Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita perasaannya, penilaiannya terhadap diri kita. Percayalah saudaraku. Bukan hanya selidiki aku ya Allah, itu bahasa ayat Alkitab. Tapi engkau tidak sungguh-sungguh mau berkenan kepada Allah. Untuk apa Allah memberitahu perasaannya kepadamu? Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ya memperkarakan hidup kita bagaimana berkenan di hadapan Dia. Ini subjektif ya. Kalau saudara sampai berbuat salah, perasaan duka saudara dalam sekali. Kayak-kayaknya nih Allah membagi perasaan dukanya kepada kita. Ini loh sakitnya aku kalau kau bikin salah. Tidak masalah saudara tua atau muda, kaya atau miskin, pria atau wanita. Tidak masalah. Kita harus berkerinduan, berkenan di hadapannya. Inilah prestasi abadi. Prestasi artinya hasil yang telah dicapai. Sejak kanak-kanak telah diajar dan didorong oleh orang tua dan lingkungan kita untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam studi, karir, rumah tangga, dan berbagai bidang hidup lainnya. Tapi faktanya, berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh bisa dikategorikan sukses di sini atau berprestasi? Tidak banyak. Telah terpatri dalam jiwa kita bahwa hidup ini untuk mengejar prestasi. Sudah terpatri dari kecil. Terpatri dalam jiwa kita bahwa kita hidup untuk mengejar prestasi. Demikianlah semua manusia pada umumnya menghabiskan umur hidupnya, mengerahkan seluruh tenaga usaha untuk mencapai prestasi yang terbaik menurut versi manusia. Dan kita semua ditawan di sini. Kalau pendeta prestasinya jemaat, jumlah jemaat, gedung gereja, popularitas bisa. Dan di dalam prestasi itu, entah lulus studi, ya, punya suami istri yang baik, entah punya kedudukan atau pangkat, dapat warisan, bisnis berhasil. Di dalam prestasi itu ada kebahagiaan, kebanggaan pribadi, dan kebanggaan orang tua, serta kelengkapan hidup. Dan pada umumnya
prestasi yang mau dicapai manusia itu berorientasi pada hal-hal fana dunia. Dan kita semua telah tersandera di sini. Sudah mendengar firman begitu banyak, tidak move on juga, saudara. Karena sudah tersandera di sini, saudara. Saya ini tersandera. Ironis loh, pendeta tersandera oleh satu obsesi. Bisa. Saya itu bukan ngebluff. Aduh saudara, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Saudaralah pekerjaan Tuhan. Saya jujur mengakui. Saya bukan mau mencela siapapun ya, saya kesaksian pribadi saja, dan ini pasti juga sama dengan beberapa yang lain. Kalau tidak sama ya tidak apa-apa, sama ya sadarlah. Di dalam pergumulan hidup sebagai seorang mahasiswa teologi, juga dalam pelayanan, dengan segala cita-cita yang di dalamnya ada prestasi yang mau diraih, dan dalam prestasi termuat kebahagiaan, kebanggaan pribadi, kebanggaan untuk orang tua, serta tujuan hidup yang lain. Kita tidak memperdulikan perasaannya. Ironis saudaraku, baru sekarang kita bisa mengerti bahwa lebih dari menjadi pendeta, pedagang atau apapun, melayani perasaannya. Kita buat apapun dengan mempertimbangkan perasaan Allah. Bukan karena kita mau senang, bukan karena kita mau membanggakan diri atau apapun. Tapi karena kita mau mengerti perasaannya. Saudara, tangkap ini, tangkap berkat ini. Ketika kita berusaha untuk hidup suci, hidup benar, menjaga perasaan Allah, kita menjadi merasakan kehadiran Tuhan. Ia menjadi hidup di dalam hidup kita yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ia menjadi nyata, menjadi hidup. Benar saudaraku, kita seperti menghidupkan dia. Tapi kalau kita hidup sembrono, dia seperti mati, seperti tidak ada. Ayo kita berusaha saudaraku. Engkau Bapa ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidupannya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hatimu Tuhan ku Yesus yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu, jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, sepakat kita mau melangkah menjadi orang yang menyenangkan hati Allah. Standarnya itu Tuhan Yesus, harus seperti dia. Harus ia menjadi yang sulung, harus seperti dia. Ya, jangan pesimis ya, harus berani optimis. Berani optimis sampai benar-benar optimis. Jangan tidak berani optimis. Prinsipnya apa tadi? Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Aku akan memenuhi. Aku mau memenuhi apa yang tidak bisa kupenuhi. Jadi kalau konsep prestasi di dalam diri kita itu salah, sudah terlanjur mengakar, betapa sulitnya kita mengubahnya. Tapi kalau terus-menerus mendengar firman,
seperti ini, lagu-lagunya juga mengarah kepada kebenaran yang mengkikis konsep-konsep yang salah, kita bisa berubah, saudara. Kita pasti bisa berubah. Pasti kita bisa berubah. Jadi banyak orang Kristen yang sebenarnya masih terbelenggu oleh konsep yang salah ini. Walaupun bibirnya membicarakan kebenaran firman Allah, bahkan mengkhotbahkannya, tetapi konsep prestasi yang salah itu telah kuat mengakar dalam jiwa, sehingga tidak pernah berpikir mengenai prestasi di keabadian. Saya bersyukur dengan pertobatan saya, lalu saya mendapat banyak kebenaran firman. Jangkauan pandang saya berubah. Makin hari rasanya langit baru, bumi baru sudah tinggal selangkah. Makanya kadang-kadang seperti orang mau dieksekusi hukuman mati, atau seperti orang yang sakit kanker stadium 4 yang dokter sudah angkat tangan. Iya, merasa begitu, saudara. Tapi kalau tidak begini, saya bisa tidak benar, saudaraku. Bisa tidak benar. Benar, bisa nggak benar, sungguh. Nah, apakah semua orang juga begitu? Ya, saya tidak tahu. Tapi pada umumnya memang Tuhan proses dengan proses ekstrim untuk mencapai prestasi tinggi. Allah bekerja dalam segala hal. Ya, di antara sekian banyak, masa nggak ada sih 30%, 20%, 15% yang akan dimuliakan bersama Yesus dengan standar Yesus. Kematian itu pasti loh. Mobil belum tentu nabrak atau ditabrak. Belum pasti loh ditabrak atau nabrak. Diasuransikan. Kenapa untuk kematian yang pasti kita tidak sungguh-sungguh? Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Bak itu apa? Bagai, betul nggak? Ini kan kalau anak-anak muda sekarang dengar kata bak, nggak ngerti dipikir bakso atau bagiak atau apa. Tapi zaman kita masih muda, bak itu sudah bagai. Saya kadang-kadang waktu ngarang itu muncul kata gitu, saya juga kagum, kok muncul ya? Gitu. Bukan 1-2 kali. Malam kelam, gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia, dan satu persatu mereka yang licin berpulang tak kembali lagi. Lagu ini akan lebih berharga waktu pengarangnya meninggal. Betul, akan jauh lebih berharga. Kita pasti mati, dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kenapa kita nggak mulai menghitung? Kenapa kita nggak mulai menghitung? Kenapa kita nggak mulai memperhatikan hari demi hari kita? Guratan kisah yang kita tulis. Ingat khotbah ini kan soal menulis, betul nggak? Nah, guratan kita. Kenapa kita nggak siap? Pokoknya kalau aku menghadap Tuhan hari ini, aku siap, aku sudah bersih. Prestasinya setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang sekolah atau kuliah pasti tahu bagaimana mencoba menghafal, ya. Zaman kita belajar menghafal rumus kimia itu, otak kita ruwet kayak benang kusut. Tapi kalau ngafalnya terus menerus, kusutnya hilang. Ngerti nggak? Ngerti maksudnya? Makin menghafal makin hilang kusutnya. Nah, kenapa kita nggak berjuang untuk itu?
2 Korintus 5 ayat 10, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Segala sesuatu yang kita upayakan di bumi ini, dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, bisnis, dan segala hal, akan dinilai. Nilainya bukan seberapa sukses, tentu itu punya dampak, tetapi apakah itu pengabdian kita kepada Tuhan atau ambisi kita? Kalau itu kita lakukan sebagai pengabdian kepada Allah, menjadi prestasi abadi. Tidak usah jual berlian atau emas, jual gado-gado pun prestasi yang tinggi kalau motivasinya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita menjadi bergairah karena kita mengumpulkan harta di surga dengan karakter yang diubahkan terus, dengan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Anak-anak bangun pagi-pagi, ya, bantu orang tua, sekolah dengan baik, pulang sekolah nggak ngeluyur, nggak keluyuran, tidak keluyuran, pulang ke rumah, Mam, apa yang bisa dibantu? Kadang-kadang orang tua berkata, Mama tadi bikin puding, nak, makan. Ngerti? Pap, apa yang saya bisa bantu, Pap? Enggak, nak, nanti sore Papa mau pergi, ikut Papa ya, Papa mau beliin apa? Bisa begitu. Saya terobsesi dengan kalimat, suami jadi hadiah istri, istri jadi hadiah untuk suami, anak-anak jadi hadiah untuk orang tua jadi hadiah untuk anak-anak, menantu jadi hadiah untuk mertua, mertua jadi hadiah untuk menantu. Itu bisa terlaksana kalau kita itu mau menjadi seorang yang menyenangkan hati Allah. Memang menjadi seorang yang menyenangkan hati Allah itu perjuangannya berat. Karena kita menyangkali nafsu kita, daging kita, ego kita, ambisi kita. Dan Tuhan sering bawa kita ke keadaan-keadaan yang kita tidak suka. Kita dijahati orang, kita difitnah, kita ditindas orang. Tetapi reaksi-reaksi kita itu diharapkan reaksi yang positif, yang menyenangkan dia. Jangan menyalahkan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, habis engkau bawa aku ke keadaan ini, jadi aku bikin dosa. Loh, situasi di mana engkau memiliki kesempatan berbuat dosa, sekaligus itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu sebagai pengabdian kepada Tuhan. Sehingga hidup kita ini adalah perjuangan untuk menyenangkan hati Bapa. Pasti tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ku bersedia hidup kudus, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Kalimat berikutnya, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Sekarang ini aku harus buat apa sebagai bentuk pengiringan dan pengikutanku kepada Yesus? Nyari. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Nah, perjuangan kita selama ini adalah perjuangan untuk diri sendiri atau untuk orang-orang yang kita cintai, yaitu anggota keluarga kita sendiri. Orang lain masa bodoh. Jangan kita mencari uang hanya untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan orang-orang dekat kita. Bagaimana mewujudkan rumah mewah, mobil mewah? Ya kalau itu memang
ada kepentingannya bisnis dan performan hidup saudara, ya tidak apa-apa. Tapi kalau cuma memuaskan keinginan diri, saya pastikan engkau akan menyesal. Kita sedang membangun prestasi yang benar, prestasi di kekekalan. Saya dalam beberapa kejadian, tidak sering sih, tapi lumayan, kadang-kadang dan lumayan. Kalau saya sudah nolong seseorang, saya nangis. Saya menangis. Karena aku punya kesempatan menyentuh dia. Dan aku diberi anugerah Tuhan menyentuh dia. Tadi saya ketemu seorang ibu, ini terpaksa saya ceritain. Yang pasti bunuh diri. Dari bahasanya sudah habis ya. Tapi saya treat jam 2 pagi, saya telepon, saya ngomong. Ada satu kalimat yang saya ucapkan membuat dia gak bunuh diri. Saya akan bantu kamu. Jangan tidak enak, saya sudah sering bantu. Tapi mau gak kamu membalas kebaikan saya? Mau Pak, nanti di hari tua saya kalau saya tidak ada yang ngurus, kamu mau ngurus saya gak? Saya gak perlu diurus dia sebenarnya. Tapi memberi semangat hidup. Iya Pak, dia nangis. Saya mau balas kebaikan Bapak, saya mau urus, gak jadi bunuh diri. Coba kalau ini dipahami salah, Pak Eras mau diurus orang. Tapi bisa saja, kalau hari tuaku, engkau urus aku, dalam doa bisa. Saya lihat tadi dia duduk di situ, hati saya pecah. Tuhan, aku punya kesempatan menyelamatkan orang ini. Itu prestasi. Saudara pasti memiliki kesempatan-kesempatan ini. Tapi kalau saudara tidak memanfaatkan kesempatan ini, hilang kesempatan itu. Ayo cari. Itu prestasi abadi saudara. Jangan egois, hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika saudara hidup hanya untuk diri sendiri, tidak ada kisah yang perlu diarsipkan di kerajaan Allah. Tetapi segelas air putih yang kau berikan kepada orang percaya akan diingat Tuhan. Artinya perbuatan yang sederhana yang dianggap tidak bernilai, tetapi hal itu menyenangkan hati Allah, akan menjadi kisah abadi. Saudara mau berubah? Jangan menunggu, melangkah. Dan ini saatnya. Lihat kesempatan-kesempatan besar terhadap orang tuamu, mertuamu, menantu, ponakan, orang lain dimanapun yang merupakan proyek Allah percayakan kepadamu. Gereja ini dengan seluruh kegiatannya menjadi bagian dari proyek ilahi yang kalau kita mengambil bagian itu bernilai kekal.